Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Yang saya hormati dan insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ibu Bapak sekalian, semoga kita semua sehat walafiat, mendapatkan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ketika Allah mewafatkan kita dalam husnul khotimah, insya Allah. Sebelum kita mulai, kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mubasyarah. Bapak Ibu sekalian, ini kajian yang mungkin belum pernah disampaikan. Langsung mubasyarah, langsung. Jadi siapapun orangnya biasanya berbuat sesuatu, apakah itu ibadah, muamalah, atau hal-hal yang biasa-biasa saja, tergantung dengan ilmu atau pengetahuan yang kita punya, begitu ya. Contoh, ketika kita nyetir mobil atau motor, karena biasanya pakai matic, ketemu manual agak susah. Biasa manual ketemu matic, kaki kiri selalu pengen main lagi. Nah, itu kan begitu. Itu contoh. Yang kedua, contoh ibadah. Karena yang kita tahu ilmunya, misalnya yang kita terima dari guru atau buku yang kita baca, informasi yang kita terima, umpama Allahu Akbar, atau yang bisa biasa menerima takbir, umpama saat kecil di madrasah, kemudian yang diterima Allahu Akbar. Nah, yang pertama ini diterima oleh banyak anak-anak Maroko, karena di Maroko itu bermadhabkan Maliki. Di Spanyol itu Maliki. Tapi ketika sejajar dengan daun telinga, terus letakkannya di atas pusar di bawah dada, nah ini biasanya Indonesia, Malaysia, Brunei, Thailand, kemudian Palestina, terus Syria, itu sebagian Mesir seperti itu. Tapi ada juga orang Turki, Afghanistan, Chechnya, terus Tajikistan, Xinjiang, Cina. Allahu Akbar. Jadi kalau Bapak nggak percaya, silakan besok ajak saya ke Turki, terus ke Afghanistan. Pasti begitu. Nah, itu ilmu yang diterima seperti itu. Tapi ada juga dia tidak pernah diberi ilmu secara langsung,
ibadahnya mengira-ngira. Nah, ini yang berbahaya, Nah, pun demikian yang kita kaji ini beberapa minggu yang lalu di depan para dokter di RSCM. Akhirnya karena yang mendengar kajian ada para dokter kaget, gitu Pak, kaget bukan masalah pembedahannya, kaget bukan masalah pengawetannya. Tadi Nabi saya cerita. Nah, membedah mayat yang sebelumnya itu diawetkan, disuntik pengawetan, itu ilmu yang memang wajib dikuasai oleh Fakultas Kedokteran secara umum dan penyakit dalam secara khusus misalnya. Nah, semakin lama semakin berkembang Fakultas Kedokteran. Berkembang itu satu, fakultasnya dulu di UIN tahun 90-an belum ada Fakultas Kedokteran. Tapi tahun 2000 sekian punya Fakultas Kedokteran kerjasama dengan Rumah Sakit Fatmawati. Itu setahu saya. Kemudian mandiri di tahun sekian juga dibantu oleh Jepang pembangunan fisiknya, peralatannya, bahkan subsidi untuk mahasiswa. Jadi pernah kita buka Fakultas Kedokteran itu biayanya hanya dalam tanda kutip 25 juta, 30 juta. Di tempat lain sudah ratusan juta waktu itu. Kok bisa murah? Karena kebetulan pinternya Profesor Dr. Omaruddin Hidayat waktu itu untuk mencari dana. Jadi kampus juga tergantung rektornya. Kemudian rektor yang sama dapat sumbangan bidang IT. Akhirnya kampus UIN Jakarta punya Fakultas Teknologi, sumbangan dari Korea Selatan. Ya, karena pinter-pinternya sang rektor berhubungan dengan negara lain, akhirnya punya Fakultas Teknik sumbangan dari Korea Selatan. Kalau mandiri dari Indonesia cukup berat, apalagi di kewenangan Kementerian Agama. Itu Madrasah nomor 99 yang diutamakan kan Kemendikbud, Kemendiknas kan begitu. Jadi yang berbau agama itu Ninabobo ya dinabobokan begitu. Nah, baru pada era berikutnya mulai ada perhatian dari pemerintah. Nah, akhirnya membuka Fakultas Kedokteran. Tidak kalah UIN Al-Maliki Malang buka kedokteran. Tidak mau kalah UIN Sunan Ampel buka kedokteran. Gak mau kalah Yarsi sudah punya lebih dulu, swasta tapi punya lebih dulu, kan begitu. Jadi berkembang. Artinya perkembangan ilmu ini semakin berkembang tempatnya dan juga secara keilmuan gitu. Baik, kita lihat berikutnya. Sebelum membahas ke sana, bahwa manusia itu makhluk yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dibanding makhluk lain. Mohon maaf, taufik saya dibandingkan al-fil waz-zurafa. Nah, waz-zurafa wal timsah saya lebih ganteng. Tahu az-zurafa jerapah, lebih ganteng taufik. Wal fil gajah, gantengan saya. Wal timsah ular, gantengan saya. Ya bukan pede, memang gantengan saya. Jadi kalau ada orang bilang Az-Zujaj, Az-Zajjaj kok lebih ganteng dibanding Taufik, itu meripatnya perlu dioperasi.
kok ayam jago lebih ganteng ketimbang saya, itu matanya perlu dioperasi itu. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Itu artinya ya. Jadi Allah memuliakan manusia. Nah, yang kedua, kita baca bareng-bareng biar ada bacaan di masjid ini bareng-bareng waktu ini. Kita mulai dari Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tin waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami betul-betul menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Maaf, sering saya bilang ke teman-teman, saya punya anak indigo, namanya Anjani Rabbul Izzah. Sekarang sedang pondok pesantren di Bima, Bina Insan Kuliah Cirebon. Saya punya santri juga indigo, namanya Mahira Ilmi asal Aceh. Saya punya anak indigo lagi santri asal Bogor. Nah, kebetulan anak saya indigo pintar gambar. Nah, tolong gambar jin yang kamu temui, yang paling cantik, digambar. Nah, ternyata secantik-cantiknya jin, kakinya kayak kaki bebek. Cantik bu, tapi kakinya kayak cantik ya kira-kira. Wah, jelek. Gitu loh. Jin ganteng-gantengnya bangsa jin juga masih gantengan kita gitu. Kita Allah Subhanallah, kaki tangan kita serasi begitu. Jadi jin itu maaf kakinya kayak kaki bebek, jelek. Nah yang ketiga, Allah menciptakan daratan, lautan, bahkan langit untuk manusia. Ayat yang sering kita baca, "Wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an tsumma istawa ila as-samaa'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim." Allah menciptakan segala yang ada di bumi untukmu, kata Allah. Coba di bumi ada apa? Tumbuhan, tanaman, ada padi, ada jagung, ada buah, ada sayur, tanaman obat. Untuk siapa? Untuk manusia. Kata ibu, suket Pak Taufik? Kenapa suket? Nah rumput bukan untuk saya. Iya, untuk kambing. Kambing untuk siapa? Untuk kita manusia. Itu. Nah, ada lagi minyak gas, nikel, tambang, batu bara, pasir, air. Untuk siapa? Untuk manusia. Pak Taufik, saya nggak makan pasir, tapi pasir untuk manusia, bikin rumah, ya kan? Bikin kaca dari pasir. Untuk siapa? Manusia yang punya mobil. Dari mana kaca itu? Dari pasir. Saya juga baru tahu Pak, kaca dari pasir. Waktu di Mulia Keramik diundang ceramah, kok pada pasir? Buat apa? Kan bikin kaca. Wah, Pak Taufik baru tahu ya. Kemudian di laut ada apa? Ada ikan, terumbu karang, terus rumput laut. Ada untuk siapa? Untuk manusia.
ada PLTU, udara ada sinar matahari, ya kan, vitamin D untuk manusia. Pemandangan yang indah, Pelabuhan Bajo untuk siapa? Untuk kita manusia. Perasaan saya punya tetangga kucing, punya kucing namanya Frankie. Kucing namanya Frankie, nggak cakep banget itu videonya. Frank, saya bilang, Mas, manggil siapa? Ada Frankie, itu kata Frank kucing. Oh, kucing namanya Frankie. Nah, kalau di artis kan Frankie kan penyanyi ya, Once Frankie, ya kan? Kayaknya Frankie belum pernah bilang, Pak, Tuan, saya pengen ke Pelabuhan Bajo. Nggak ada itu, nggak ada. Itu manusia. Nah, jadi manusia itu saat hidup dimuliakan Allah, penciptaannya, ya kan, bentuknya. Terus apa yang dibutuhkannya, sungguh luar biasa manusia itu. Nah, termasuk setelah wafatnya pun mulia, kan? Kita lihat hadis yang pertama. Wattilalatu ala ijabi husnihi ma ruwiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala furidu ala ummati ghuslu mautaha wassalatu 'alaiha wa dafnuha. Di manusia itu wafat saja dimandikan, disolatkan, dikuburkan. Gak ada Frankie, ya, kucing namanya Frankie, gak ada Frankie mati. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah mati Frankie milik Bapak Taufik. Gak ada. Tapi kalau yang wafat, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah pulang ke rahmatullah, Bapak Ahmad. Nah, itu aja, Bapak Ahmad, bukan Rahmat. Itu ada. Nah, itu pun tidak langsung dikubur, tapi dimandikan, ya kan, dikafani, disolatkan, dikubur. Coba tikus mati, oh diinjek-injek ke kubur. Iya kan? Hadis kedua, dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis dari Muhammad Sirin. Nama beketnya itu Ibnu Sirin, seorang ulama tabi'in. Namanya Ibnu Sirin. Tapi nama aslinya Muhammad. Disebut Ibnu Sirin karena anak laki-lakinya Pak Sirin gitu. Beliau seorang tabi'in. Tabi'in itu Nabi wafat, tinggallah sahabat. Terus di bawah sahabat ada generasi itu, muridnya sahabat, itu namanya tabi'in. Nah, Ibnu Sirin ini muridnya Ummu Atiyah, seorang wanita Ansor. Ini bagus sekalian, mahasiswa boleh punya dosen perempuan. Dosen perempuan boleh mengajar mahasiswa laki-laki. Mana buktinya ini? Ini Ummu Atiyah ini dosennya Muhammad bin Sirin. Ummu Salamah dosennya para sahabat Nabi. Siti Aisyah dosennya para sahabat Nabi. Justru muridnya paling banyak laki-laki ketimbang perempuan. Kan banyak hadis tuh, an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, kan begitu kan? Gitu. Tapi ya tentu tidak boleh mengandung fitnah. Itu. Nah, apa kata Ummu Atiyah? Nabi menemui kami saat wafatnya putri kami. Di Ummu Atiyah punya anak perempuan wafat. Kemudian Nabi bersabda kepada beliau, "Ighsilnaha thalathan aw khamsan aw akthar min dzalik. In ra'aytunna dzalik bima'in wa sidrin wa ja'alna fil akhirati kafura aw syai'in min kafur. Fa idza faragtunna fa'idnani." Nah, kata Nabi, mandikan jenazah putrimu
dengan mengguyurkan air dicampur dengan daun bidara. Daun bidara. Daun bidara yang saya punya, jadi daun bidara itu kan macam-macam bentuknya. Ada bermacam jenis. Contoh pohon ketapang itu kan punya banyak jenis. Ada ketapang yang daunnya kecil-kecil, ada ketapang daunnya kayak hampir jati, ketapang jati namanya kan. Nah, sama juga daun bidara. Di rumah saya tahun 70-an, tahun 78 sampai tahun 91 itu masih berpagar daun bidara. Rumah saya di Pasuruan, di rumah saya itu pagarnya daun bidara. Di samping pondok pesantren milik nenek saya. Nah itu nenek saya setiap mau mandi itu metik daun bidara. Semua mandi. Tapi saya nggak ingat untuk apa. Suatu ketika saya nanya ke ibu, "Bu, itu nenek kok setiap mau mandi daun bidara buat apa sih?" Saya pikir klinik, kayak dukun itu Pak. Oh enggak, nenek itu mah enggak pakai sabun, mandinya pakai daun bidara. Diapain? Bidara diremes-remes begini, lalu ditumbuk, terus itu ada busanya, berbusa, terus dioleskan ke badannya. Oh itu pengganti sabun. Kalau keramas pakai merang, nanti merang. Yang orang yang senior tahu merang ya. Padi panen dibakar, yang hitam itu namanya merang. Nah, begitu tahu saya, oh nggak pakai sampo. Zaman saya kecil pakai sunscreen hitam. Nah, nenek saya pakai merang berwarna hitam. Makanya saya heran, nenek saya umur 89 tahun masih hitam, nggak pakai semir. Kebetulan saya punya nenek wafat umur 124 tahun. Di umur 80 tahun itu masih hitam. Umur 100 tahun masih hitam. Baru mulai agak putih umur tahun 122 tahun. Itu agak putih. Giginya lengkap. Tapi nyuruh. Apa nyuruh itu? Nyirih ya. Pakai daun sur. Ya nyirih orang sini nyirih bilang. Tapi giginya itu kuning-kuning begitu, jelek banget. Kayak kata saya. Ini almarhum Allah mufidna wa rahmat. Nah, jadi kata Nabi pakai daun bidara. Terus berapa kali? 3 kali, 5 kali atau lebih. Tapi yang terakhir campur dengan kafur barus. Tahu kafur barus? Nah, kalau kita kan yang sudah instan tuh, yang warna putih wangi itu Pak. Kamper. Apa? Kamper. Kamper. Di tempat sana namanya kafur barus. Nah, ternyata pakai kafuro. Nah, kemudian Nabi bilang, jika sudah selesai, kasih gambar saya. Nah, ketika sudah selesai, fa'atana hikwahu faqala ashirna iya ta'ni izaro. Baik, saya praktekkan. Coba kayak orang mati. Emang kamu kesini saya suruh jadi orang mati. Nah, ini bagian laptop, kamu bagian orang mati. Jadi begini Bu, sabar ya. Ummu Atiyah itu wanita pinter tapi miskin. Sama dengan sahabat Ali, ilmuwan tapi miskin. Ada ilmuwan yang kaya, siapa? Abu Hanifah, ilmuwan super kaya. Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, ilmuwan yang kaya. Tapi Ummu Atiyah, sahabat Ali, 2 contoh ulama yang ekonominya sering kurang ketimbang lebihnya. Nah, Ummu Atiyah itu saking miskinnya dan punya kain kafan. Lantas Nabi memberikan sarungnya, izar. Iyau ta'ni izarahu, yaitu
Izar itu pakaian bagian bawah semacam sarung. Itu semacam sarung. Tapi sarung Nabi tidak dijahitkan kita gini, Pak. Udah gini. Apa diselempakan aja. Nah terus sabar. Jadi sarung Nabi itu ketika ditutupkan ke kaki, kepala kelihatan. Ketika ditutupi kepala, kain kelihatan, gitu loh. Nah akhirnya sarung Nabi itu menutupi kakinya sampai bisa dipocongkan sampai ke sini saja. Nah selebihnya nanti dari perut ke kepala baru pakai kain umum afiyah. Jadi boleh ketika ada orang udah masih hidup kan? Jadi boleh kain kafan itu sambungan boleh. Ya tapi kalau sahabat muslim di BSK nggak mungkin lah. Saya yakin di KM Masjid saya akan memikirkan itu. Tidak mungkin, insya Allah. Nah tapi sewaktu-waktu kita ketemu seperti itu, boleh kain kafan itu sambungan, gitu kan? Baik, itu pelajaran dari sini. Satu, dosen perempuan boleh mengajar mahasiswa dengan syarat tidak ada fitnah. Nah, yang kedua, bahwa manusia yang sudah wafat itu dimuliakan dengan apa? Dimandikan dengan air dicampur wewangian. Bahasa kita ini sabun. Nah sabun, tapi bahasa sekarang bukan sabun. Apa itu yang pecet? Kalau kita kan sabun ini Pak, gosok-gosok. Sabun cair. Sabun cair. Ada namanya yang lain. Apa namanya? Anak perempuan yang tahu. Ya itulah ya. Nah yang penting apa? Yang penting ada air yang dicampur dengan wewangian supaya baunya wangi, itu aja tujuannya. Tapi kadang-kadang orang yang ekstrim pakai daun kembang, melati, apa itu bid'ah. Oh jangan. Daun kembang itu untuk mewangikan air, bukan supaya malaikat takut, bukan. Tapi umpama diselewengkan, yang salah penyelewengannya. Jangan salahkan daun kembangnya. Daun kembang tidak punya salah. Yang berdosa itu siapa? Manusianya, gitu loh. Itu contoh. Hadis ketiga dari Sahih Muslim nomor hadis 1267, Sahih Bukhari 1267, Sahih Muslim 1206. Apa kata Nabi? Igsiluhu bima'in wa sidrin wa kafiluhu fi thawbihi. Sama. Mandikan jenazah dengan air dan daun bidara. Jadi bukan hanya air biasa, tapi pakai daun bidara supaya wangi. Nah, kemudian yang keempat, Sunan Abu Dawud nomor 3207, Ibnu Majah 1616, Imam Ahmad bin Hanbal nomor 24739. Ini kitab hadis yang paling tebal, puluhan ribu. Apa kata Nabi? Kasru almil mayyiti kakasri hayyan. Memecahkan atau merusak tulang orang yang wafat itu hukumnya sama dengan merusaknya atau memecahkannya, menggergajinya saat masih hidup. Nah, ini larangan. Makanya Bu, kalau kita mandikan jenazah itu disunahkan pelan-pelan, lembut begitu. Meskipun dagingnya tebal, jangan, pelan-pelan. Gitu. Apalagi nyubit, gara-gara yang mandiin itu pernah tengkar sama dia, cubit, kapol mati. Ya boleh gitu. Hadis kelima, Ibnu Majah 1606, yang berbunyi kasru almil mayyiti
kakasri almil hayyi fil ismi. Kata Nabi, dosa merusak, memecah tulang mayat itu sama dengan dosanya ketika merusak, memecahkan tulang orang hidup. Itu. Tapi dunia kedokteran menggergaji kepala, ya kan, mayat, memotong bagian dada, dibedah begini, itu. Ini kan melanggar sunnah Nabi, itu kan. Itu logika kita begitu. Nah, tapi ilmu kedokteran membutuhkan mayat sebagai media untuk mendapatkan ilmu tentang berbagai hal. Seperti di bagian dada ada ilmu tentang jantung, paru-paru, apalagi Pak? Hati, limpa. Bagian perut ada usus. Kalau liver di mana? Bulu hati, macam-macam dah. Ke bagian kepala ada THT, ada otak, banyak syaraf, kan begitu. Di bawah perut juga ada ilmunya dan lain sebagainya. Jadi satu tubuh manusia itu dipakai metode, dipakai untuk penelitian yang akan menghasilkan banyak cabang ilmu kedokteran. Boleh nggak itu? Ini pertanyaan. Namun dibuka Al-Baqarah 173. فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. Siapa yang dalam kondisi terpaksa dan dia tidak menginginkannya, wala adin, dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Yang pertama Al-Baqarah 173. Yang kedua Al-An'am 145. فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Siapa yang dalam kondisi terpaksa dan tidak menginginkannya dan juga tidak melampaui batas, maka sungguh Tuhanmu Maha memaafkan dan Maha penyayang. Yang tadi tetap kaidah, ini gak ada di situ. Anak ganteng, kembali ke kaidah saya naik itu. Nah, jadi gitu. Contoh kasus Pak Rahmat disekap, disekap oleh penjahat jam 10 malam, gak dikasih makan, gak dikasih minum. Datang pagi-pagi jam 8 sarapan. Sarapannya daging babi, whisky. Babi haram, whisky haram. Bertahap, gak makan sampai jam 12. Mulai keroncongan, sakit. Datang makannya lagi. Apa ini? Daging ular. Minumnya brandy, bener brandy. Kan whisky, brandy, apa lagi? Kok pernah tahu? Ya saya memang nggak tahu saya. Masa tua kan zaman mau cobain. Ya, yang nggak ini minuman keras ya. Pak Rahmat masih kuat bertahan, ditahan. Jam 3 sore, wong dari malam sampai sore gak makan, sakit. Pernah ingat Al-Baqarah 173, Al-An'am 145. Siapa yang dalam kondisi terpaksa dan sebetulnya dia tidak menginginkan, kalaupun makan tidak melampaui batas, tidak berlebihan, maka gak ada dosa, dimakan babi. Sekedar membantu menguatkan badan. Whisky yang haram diminum sekedarnya, tapi enak juga ya. 2 piring habis, haram itu, haram. Nah, ini yang haram menjadi halal, Pak. Yang haram menjadi halal. Tapi kalau berlebihan haram itu. Nah, akhirnya
timbullah sebuah kaidah hukum yang berbunyi darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kerusakan harus didulukan daripada mengambil kemaslahatan. Saya ulang, menolak kerusakan harus didulukan daripada mengambil kemaslahatan. Maaf, satu mayat diawetkan di bedah, ini kan kerusakan. Tapi membiarkan orang sakit jantung yang jumlahnya banyak, membiarkan orang sakit paru-paru jumlahnya banyak, membiarkan orang sakit liver jumlahnya banyak, dan macam-macam banyak penyakit, ternyata dengan satu korban, satu mayat, dengan ilmu yang dikaji dari anatomi jasad manusia yang sudah wafat ini, satu jasad bisa melahirkan berbagai macam cabang ilmu gunanya untuk menyelamatkan banyak orang yang masih hidup yang sakit itu. Maka satu mudarat tetapi manfaatnya ribuan. Itu Pak. Kedua, ad-daruratu tubihul mahdzurat. Hal yang darurat itu menyebabkan bolehnya yang terlarang. Di darurat itu dapat membolehkan semua yang dicegah. Tadi babi haram, anjing haram, whisky haram, koper haram, dan kondisi terpaksa yang haram menjadi mubah boleh dengan catatan tidak melampaui batas dan diyakini hukum asal khomer haram, hukum asal babi haram. Kemudian ada hadis, belum ada itu. Kalau ini belum pindah ya. Maaf Pak, maklum masih anak SMP. Ikuti saya. La dororo wala diror. La dororo wala diror. Tanpa saya. Diulang lagi mohon. Ini hadis yang dipakai sebagai dalil ketika COVID, yang memakai ulama penjuru dunia, bukan hanya Indonesia, ulama Timur Tengah, Eropa, Barat, Asia pakai hadis ini ketika menangani kasus COVID. Contoh, pakai masker, berjarak, gak berkumpul sementara waktu. Ini apa itu? Tidak boleh membahayakan diri dan orang lain. Ketika kita sakit flu berat, pakai masker. Tujuannya supaya gak membawa mudarat kepada orang lain. Gitu. Nah, kita yang sehat jangan dekat-dekat kepada orang yang sedang punya penyakit menular. Gitu. Jadi sesuatu yang menyebabkan kita berbahaya dilarang, atau menyebabkan orang lain berbahaya dilarang. La dororo wa la diror. Nah, ini hadisnya Ibnu Majah nomor hadis 2331 dari Ubadah bin Somit, sahabat Nabi. Nah, kemudian kaidah yang berikutnya. Terus. Idza ta'arada mafsadatani ru'ya a'dham wa darar bil akhfiha. Apabila ada dua kerusakan, maka harus ditinggalkan kerusakan yang lebih besar. Contoh, singkat saja. Satu mayat diawetkan, dibedah, diteliti, mudarat satu mayat. Tapi bahaya yang lebih banyak membiarkan orang sakit yang begitu banyak dengan penyakit yang jumlahnya macam-macam itu lebih berbahaya. Maka yang terakhir, hurmatul hayyi a'dhamu min hurmatil mayyit. Kehormatan orang yang hidup
lebih agung ketimbang kehormatan orang yang sudah mati. Manusia mulia, hidup mulia, mati mulia. Tapi dipilih, mana yang lebih mulia? Orang hidup atau orang mati? Orang hidup. Kenapa? Dia masih punya kesempatan beribadah kepada Allah, berkesempatan berbakti kepada orang tuanya, berbakti kepada agamanya, bermanfaat untuk bangsanya. Ini lebih mulia. Terus kesimpulan hukum. Nah, katanya pada dasarnya setiap jenazah harus dipenuhi hak-haknya. Di pengawetan jenazah tanpa ada alasan yang benar haram. Contoh, Pak Rahmat punya orang tua wafat. Telepon kakaknya, "Kak, ayah wafat. Apakah nunggu kakak nyampe rumah?" Kata Pak Rahmat, tuh kakak-kakaknya, "Gak usah deh, karena kakak tidak mendapatkan tiket di California." Akhirnya kakak Pak Rahmat betul segera. Tapi ketika tunggu saya deh, wafat hari Minggu, kakaknya dapat tiket Selasa, lah kan busuk, disuntik diawetkan, haram. Kalau hanya untuk itu, maka ilmu berkata menyegerakan mayat itu lebih utama dan lebih baik. Yang kedua, bahwa ketika mayat itu akan dijadikan objek penelitian, maka satu, tidak boleh hak-haknya diabaikan. Seperti apa? Satu, wafat nih, dimandikan dulu, dikafankan dulu, disolatkan, baru dibuka lagi, diawetkan, dibedah. Selesai, dijahit, dikafani, kubur. Nah, ini yang kemarin menjadi pertanyaan besar di RSCM. Kenapa? Karena rumah sakit di RSCM itu banyak yang tidak seperti ini. Tapi rumah sakit Saudi, Jordania, Qatar, Maroko seperti ini persis. Jadi para calon dokter atau dokter ahli itu, satu, ketika ada mayat menjadi objek penelitian, satu, dimandikan dulu, dikafani, disolatkan. Terus selesai sholat, disuntik untuk pengawetan, kemudian dibedah untuk penelitian. Penelitian butuh berapa lama? Ketika selesai, dibutuhkan kembali, dikafankan, kemudian dikubur. Ini yang teman-teman dokter kemarin itu, Ubat Taufik selama ini kan gak begitu. Padahal fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat tahun 2007 tanggal 29 November sudah ada mekanisme ini. Nah, itu saja dari saya. Tapi yang terakhir, jika ada media lain selain mayat manusia, maka tidak boleh menggunakan mayat manusia. Jika ada, misalkan kebetulan Pak Taufik anatomi, maaf, bahasa halusnya monyet apa? Kera. Baik. Ada kera, kok sama persis? Jangan pakai jasad manusia. Kalau sama. Tapi kalau kera tidak bisa mewakili anatomi manusia, maka terpaksa pakai jasad manusia. Itu saja dari saya. Ini cukup menarik, tapi karena waktu. Ada pertanyaan? Oh, tidak ada. Baik, itu aja Pak ya. Nanti kapan-kapan kita bahas kembali. Tapi terkait hal yang persis seperti ini, dan nanti bisa ditanyakan. Apa itu Pak Taufik? Masih berkaitan dengan jenazah sebagai bahan untuk riset ilmu kedokteran. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Tapi sebetulnya tujuan saya bahwa ini tidak terdapat dalam Al-Quran hadis secara langsung, gitu loh Pak. Jika kamu butuh ilmu kedokteran maka belajarlah manusia, nggak ada itu. Ini namanya ijtihad. Perkembangan hukum itu seperti itu. Makanya
dalilnya Al-Quran, Al-Hadis, Ijma, Qiyas. Tidak ada dua ini, Islam nggak berkembang, tidak bisa menjawab tantangan hukum yang belum pernah ada pada masa Rasulullah, masa sahabat itu, Pak. Itu aja tujuan saya. Yang paling penting kayak itu. Kita tutup dan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kita semua sehat walafiat, panjang usia dalam taat ibadah kepada Allah, rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah, berbahagia selamat dunia akhirat, dan kelak berjumpa bersama keluarga di surganya Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.